Dalam apel gabungan di halaman gedung Balai Kota pada 1 Maret lalu, Wali Kota Bukit Tinggi yang baru, Erman Safar, menyampaikan kebijakan sholat subuh berjamaah bagi ASN. Dalam instruksi Wali Kota tersebut, subuh berjamaah setiap Jumat pagi mulai dilaksanakan pada Jumat 5 Maret besok hingga tahun 2024. Pada hari pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah, Wali Kota Erman Safar juga akan menggeser jam masuk kantor dan jam masuk sekolah. Subuh berjamaah. Ada kegiatan dan budaya yang kami ubah sedikit. Saya sudah berdiskusi dengan Bapak Sekda bahwa setiap hari Jumat nanti sampai dengan 2024 kita wajib menyelenggarakan subuh berjamaah setiap hari Jumat. Dan saya juga minta kepada Bapak Sekda untuk menggeser jadwal masuk ke kantor di hari Jumat itu. Sholat subuh berjamaah merupakan salah satu bagian dari program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukit Tinggi yang baru. Program subuh berjamaah diharapkan berdampak baik terhadap pelayanan ASN kepada masyarakat. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Bareskrim Polri membatalkan penetapan tersangka 6 anggota Laskar FPI yang sudah meninggal. Menurut polisi, penetapan tersangka itu batal karena seluruh tersangka tersebut sudah meninggal dunia. Kabareskrim Polri akhirnya menghentikan kasus dugaan penyerangan 6 Laskar Front Pembela Islam yang meninggal dalam peristiwa tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Ya, kan untuk pertanggungjawaban hukumnya kan harus ada, artinya bahwa proses terhadap perbuatan awal kejadian itu tetap kita proses, nanti kita SP3 karena tersangka meninggal dunia. Kalau itu bakal dihentikan ya Pak? Iya, nanti akan dihentikan. Sebelumnya pernyataan terkait penetapan tersangka terhadap 6 Laskar FPI menuai polemik. Penyidik menjerat para tersangka dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan. Padahal dalam pasal 77 KUHP, tersangka yang sudah meninggal tidak dapat diproses hukum. Kini status tersangka 6 orang anggota FPI tersebut dinyatakan gugur karena tersangka sudah meninggal. Dirtipidum Bareskrim Polri sehari sebelumnya mengatakan keputusan penetapan tersangka diambil usai pihaknya melakukan gelar perkara awal Maret 2021. Komnas HAM bahkan menyebut peristiwa di kilometer 50 itu sebagai tindakan unlawful killing atau pembunuhan yang terjadi di luar hukum. Seperti apa penetapan tersangka kepada yang sudah meninggal dunia? Bahkan seorang aktivis hukum menyatakan ini merupakan penetapan tersangka terhadap kain kafan. Saya akan berbincang dengan pakar hukum pidana Alfon Kurnia Palma dan Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsoro. Saya ke Alfon dulu. Bung Alfon, sehari setelah ditetapkan sebagai tersangka, lalu kemudian Kabareskrim menganulirnya dan menyatakan kasus ini sudah gugur. Kita harus mengapresiasi atau bagaimana? Sebenarnya yang harus dipertanyakan terlebih dahulu bagaimana sih sebenarnya proses penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh kepolisian sebagaimana yang diatur di dalam Perkap nomor 6 tahun 2019. Nah, sebenarnya kan di dalam pasal 5 sampai dengan pasal 9 dan kemudian sampai seterusnya tentang penyidikan lah ya, itu kan harus dilihat dulu apakah memang ini harus dilanjutkan sehingga adanya suatu proses penyidikan. Karena di dalam pasal 9 itu juga bisa disebutkan bahwa kalau misal tidak terdapat suatu perbuatan pidana itu harus dihentikan. Faktanya, ini fakta ya, ketika ini dilakukan penyelidikan, ke semua orang tersebut itu kan sudah meninggal. Artinya mereka itu harus bisa membaca terkait dengan dia ada 2 azas umum ya. Pertama terkait dengan dasar-dasar yang meniadakan penuntutan gitu. Dan kemudian dasar-dasar yang meniadakan hukuman. Nah, terkait dengan ini sebenarnya termasuk dalam dasar-dasar yang mentiadakan dari penuntutan. Selain dari pasal 77 itu terdapat juga pasal 7 sampai 9 dari KUHP,
61, 62 KUHP, pasal 72 KUHP, pasal 82, 76, 77, dan 78. Artinya sebetulnya sebuah kasus yang sudah ditetapkan tersangka sekalipun, kalau kemudian di belakang hari tersangkanya meninggal dunia, kasus sudah gugur. Ini sudah meninggal dunia lebih dulu, masih ditetapkan sebagai tersangka. Apa kira-kira maksud dari kepolisian ini? Saya nggak tahu apa maksud dari kepolisian ya, tetapi yang jelas bahwa ini sebenarnya tidak sesuai dengan Perkap nomor 6 tahun 2019 yang dibuat oleh institusi kepolisian itu sendiri, begitu. Baik. Nah, kalau semisalnya nyata-nyata yang bersangkutan itu sudah tidak ada atau sudah meninggal, nah kenapa ini dinaikkan juga menjadi proses penyidikan? Ini suatu pertanyaan memang sebenarnya gitu. Misal pasal 9 ya, apakah di situ ada tindak pidana, bukan tindak pidana, kan begitu kan? Sampai kepada persoalan apakah memang di sini bisa dilakukan penuntutan atau tidak, gitu. Nah, di sini kan sebenarnya akan berkoordinasi dengan kejaksaan dalam artian jaksa sebagai dominus litis, gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan besar saya sih sebenarnya gitu kan, kenapa faktualnya sudah meninggal dan kemudian masih dilakukan proses penyelidikan dan kemudian dinaikkan menjadi penyidikan dan kemudian setelah itu jadi tersangka. Itu kira-kira. Saya ke Pak BK dulu. Pak BK, ini kata polisi ditetapkan sebagai tersangka atas karena mereka mempelajari rekomendasi Komnas HAM. Bagian mana dari rekomendasi Komnas HAM yang bisa membawa tersangka yang sudah meninggal dunia ini menjadi tersangka? Mungkin kalau tanya ke saya soal bagian mana dari laporan Komnas yang dijadikan dasar tersangkaan 6 laskar FPI yang sudah meninggal itu bisa ditanyakan ke polisi, begitu. Yang jelas Komnas HAM tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk mentersangkakan 6 orang laskar FPI tersebut, begitu. Jadi bisa ditanyakan ke polisi lebih detailnya. Baik, tapi dari rekomendasi yang dikeluarkan Komnas waktu itu, penembakan terhadap 4 dari 6 itu merupakan pelanggaran HAM. Terputus. Halo, Bung BK? Bung BK masih bersama kami? Saya ke Bung Alpon. Bung Alpon, kalau kita lihat kemudian ada dari rekomendasi Komnas HAM yang meminta melanjutkan mekanisme pengadilan pidana, tapi alih-alih mengusut pelaku penembakan justru korban yang kemudian ditembak. Bagaimana ini? Ya, sebenarnya kita harus mengapresiasi gitu kan kerjaan dari Komnas HAM karena begini, dari ruang yang terbatas mereka ini bisa melaksanakan itu secara maksimal gitu ya. Nah, karena ini ada persoalan juga sebenarnya dalam kerangka undang-undang HAM ini sendiri gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya mereka sudah berbuat banyak gitu. Tapi 2 rekomendasi mereka itu yang kemudian dikutip oleh kepolisian dan kemudian mentersangkakan seperti itu, saya nggak tahu ya apa latar belakangnya, kemudian motifnya dan seterusnya. Tapi yang jelas kalau di saya sih sebenarnya lebih kepada persoalan apakah memang dalam kondisi seperti itu bahwa seseorang sudah meninggal atau sudah tidak ada, itu bisa dimintakan pertanggungjawabannya. Karena kan kita ini menganut azas dualisme gitu kan. Bung Alpon, dari rekomendasi itu yang kira-kira paling mungkin menetapkan tersangka yang mana? Apakah mengusut kepemilikan senjata atau karena mereka sebenarnya punya ruang untuk menjauh pada saat kejar-kejaran di jalan tol itu? Ya, sebenarnya itu rekomendasi yang bisa dibaca sama kepolisian itu sendiri gitu ya, dan kemudian yang dibuat oleh Komnas HAM gitu. Nah, ini kan wilayah pembuktian. Karena ini wilayah pembuktian ya silakan itu diinikan di pengadilan gitu ya. Tapi dalam konteks pada saat ini kita ingin berbicara tentang apakah orang sudah meninggal itu bisa dimintakan pertanggungjawabannya gitu. Nah, ini kan tadi saya sudah bilang bahwa ya ini dasar-dasar peniadaan penuntutan sebagaimana yang ada dalam pasal 77 gitu. Nah, kalau sekarang ini karena pada saat itu kan ini sudah meninggal gitu kan, kenapa proses penyelidikan masih tetap berlanjut dan itu dilanjutkan pada
proses penyidikan dan kemudian menetapkan sebagai tersangka gitu. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan, apakah ketika itu wasidik itu tidak menelaah lagi gitu. Saya ke Bung BK lagi yang sudah tersambung. Bagaimana Komnas HAM menanggapi penetapan tersangka bagi orang yang sudah meninggal dunia dalam kasus penembakan Karawang ini? Iya, yang jelas kan kemudian saya dapat informasi bahwa status tersangka tersebut sudah gugur demi hukum. Ya. Penyidikannya diproses, artinya kemudian polisi saat ini bisa berkonsentrasi untuk menjalankan rekomendasi Komnas HAM terkait peristiwa yang ada di Karawang kemarin, begitu. Jadi saya kira polisi bisa fokus ke sana. Apakah yang dimaksud oleh Bung BK ini adalah penembakan terhadap 4 dari 6 yang merupakan unlawful killing tersebut yang harus diselidiki oleh kepolisian lebih jauh? Iya, betul. Jadi memang salah satu rekomendasi Komnas dengan melihat peristiwa yang ada kan menjalankan proses pengadilan pidana kepada petugas kepolisian yang sudah menyebabkan 4 orang meninggal, begitu, yang kami kategorikan sebagai unlawful killing itu. Saya ke Bung Alfon. Bung Alfon, apakah polisi ingin menguatkan bahwa mereka tidak bukan bersalah dalam kasus tersebut karena ada pihak lain yang lebih layak mendapat kasus tersangka walaupun sudah meninggal dunia? Ya, pada intinya kalau misalnya menurut saya gitu ya, tidak bisa kalau semisalnya praduga itu dan kemudian dialihkan kepada pihak yang lain ya. Tapi yang jelas adalah jika ada bukti, ya silakan untuk dilanjutkan, tetapi tidak terhadap orang yang sudah meninggal, kan begitu kan? Dan kemudian tadi kan dikatakan oleh Bung BK bahwa ini kan ada extrajudicial killing atau unlawful killing ya gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya ini harus ditelusuri dan ditindaklanjuti. Dan ini kan sudah menjadi suatu rekomendasi dari Komnas HAM untuk dilakukan. Gitu. Nah, oleh sebab itu makanya menurut saya fokus think first of thing gitu ya, dalam artian yang paling penting itu apa sebenarnya harus dilakukan sekarang gitu kan. Nah, kalau misalnya sekarang lebih difokuskan kepada orang yang sudah meninggal, menurut saya itu fokus, itu tidak penting gitu kan. Yang penting itu adalah sekarang ada orang yang setelah meninggal dunia dan itu diduga ya, dan patut diduga itu terjadinya unlawful killing. Nah, oleh sebab itu polisi sebagai pengayomi masyarakat itu harus menyelidiki ini, merespon ini gitu kan. Nah, dengan demikian ini masyarakat semakin percaya dengan institusi kepolisian gitu. Yang menurut saya semakin dipercaya kan begitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya diperkuat untuk kembali memberikan kepercayaan pada masyarakat terkait dengan bagaimana polisi itu bisa menjadi institusi yang sangat humanis saat ini gitu. Nah, oleh sebab itu makanya ini yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu kira-kira. Bung, kalau kasus yang dihentikan ini kasus penetapan tersangka terhadap 6 orang tersebut. Sementara kasus penembakan secara keseluruhan bukan berhenti kan? Ya, sebenarnya tidak berhenti sepanjang memang kepolisian memiliki bukti-bukti tersebut dan itu sudah direkomendasikan oleh Komnas HAM gitu. Karena kan begini, secara pidana itu seseorang itu bisa dimintakan pertanggungjawaban ketika ditemukan kesalahan gitu kan. Karena kita menganut prinsip dualisme gitu. Terdapat kesalahan baru dimintakan pertanggungjawabannya. Kalau misalnya pertanggungjawabannya ini kan ada yang saya katakan tadi dasar-dasar meniadakan hukuman gitu. Nah, itu tadi makanya di awal dikatakan ini dasar-dasar untuk meniadakan penuntutan. Nah, nanti kalau misalnya ada kesalahan, di situ juga ada namanya dasar-dasar mentiadakan dari hukuman. Nah, seperti itu sebenarnya harus dilakukan sehingga dalam melakukan proses penyidikan itu tidak bertanggung jawab sehingga tidak sewenang-wenang untuk menetapkan seorang menjadi seorang tersangka. Itu aja sih kira-kira. Saya ke Bung BK lagi. Bung BK, ini kan kata polisi mereka masih terus memproses kasus ini. Bahkan sudah ada 3 anggota kepolisian yang terlapor. Apakah rekomendasi yang disampaikan terkait dengan unlawful killing itu kita yakini bisa akan berlanjut ke mekanisme pidana seperti rekomendasi? Ya, yang pertama kami percaya kepada kepolisian akan menindaklanjuti rekomendasi Komnas
sesuai dengan janji Kapolri, Pak Sigit dan Kabar Eskrim Pak Agus yang berjanji akan menuntaskan peristiwa Kerawang ini sesuai dengan rekomendasi Komnas. Itu yang pertama, kami percaya itu. Yang kedua, tentu saja Komnas HAM akan terus memantau proses yang ada, proses hukum yang ada dari yang terlapor, kemudian kita lihat endingnya di mana, apakah jadi tersangka, terus kemudian dibawa ke penuntutan oleh jaksa, dan sampai kepada proses pengadilan pidana sesuai dengan rekomendasi Komnas. Dan saya kira kita patut untuk terus mengawasi kinerja kepolisian supaya peristiwanya tuntas dan kemudian keadilan bagi korban juga bisa segera datang. Begitu, Pak. Oke, kalau ternyata kemudian yang diambil adalah bukan ke pidana, tapi penindakan di internal, misalnya ke Propam atau sidang kode etik, apakah itu cukup dibandingkan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM waktu itu? Ya, tentu saja kalau dibandingkan dengan sanksi di internal dengan pengadilan pidana tentu saja tidak cukup, tidak untuk diperbandingkan juga karena jelas rekomendasi Komnas adalah pengadilan pidana. Oke, Bung Alphonse, terakhir tadi seperti disampaikan oleh Bung BK, keadilan bagi keluarga korban. Apa kira-kira yang masih kita harapkan harus dilakukan oleh kepolisian? Ya, kalau misalnya menurut saya ya, memang ini harus dibuka dan kemudian setelah itu menemukan siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap kematian yang diduga itu sebagai unlawful killing gitu ya. Nah, baik itu secara internal maupun secara pidana, ini sebenarnya akan memberikan kepercayaan walaupun ini belum merupakan suatu keadilan bagi si korban. Nah, menurut saya yang paling penting pada saat ini adalah tahap demi tahap kepolisian yang menurut saya akan semakin kredibel ke depan apabila ini memang dilakukan proses baik itu secara internal di Propam maupun itu di pengadilan, karena pengadilan yang terbuka itu akan memberikan suatu pembuktian bahwa betul bahwa pada saat ini Kapolri Pak Sigit itu sudah menjalankan apa yang diminta oleh hukum gitu, apa yang diminta oleh prinsip-prinsip HAM dan demokrasi yang pada prinsipnya saat ini adalah polisi menjadi alat demokrasi yang memang ke depan membuat hukum itu menjadi lebih berwibawa dan agung atau suprem. Gitu kira-kira. Hukum berwibawa dan dapat keadilan bagi korban. Bung Alphonse Kurnia dan BK Ulung Hapsoro, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Petinggi